Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 264. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Diriwayatkan bahwa teman-teman Sufah, yaitu segolongan sahabat Nabi SAW yang miskin, mereka selalu di Sufah masjid atau tempat berteduh dekat masjid Nabi SAW di Madinah. Penterjemah. Diriwayatkan bahwa teman-teman Sufah dihadiahkan orang kepadanya kepala kibasi goreng kepada salah seorang dari mereka, di mana ia sedang madorot benar. Ia sedang melarat benar. Maka dihadiahkannya hadiah tadi kepada teman yang lain. Dan teman yang lain itu menghadiahkannya kepada yang lain pula. Dan begitulah beredar di antara mereka. Sehingga kembalilah kepada yang pertama. Lalu lihatlah sekarang bagaimana terbaliknya pekerti ulama. Maka jadilah yang harus ditinggalkan, dicarinya, dan yang harus dicarikan, ditinggalkannya. Dibuktikan tentang baiknya berhati-hati daripada turut-turutan memberi fatwa ialah apa yang diriwayatkan dari setengah mereka sebagai hadis musnad, bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah berfatwa kepada manusia selain oleh 3, amir atau makmur, atau orang yang disuruh amir, atau orang yang menanggung sendiri untuk berfatwa. Berkata setengah mereka, adalah para sahabat Nabi SAW tolak menolak pada 4 perkara. Menjadi imam, memegang wasiat atau testamen, menyimpan simpanan, dan memberi fatwa. Berkata setengah mereka, adalah yang paling lekas memberi fatwa ialah orang yang ilmunya paling sedikit. Dan yang paling menolak memberi fatwa ialah orang yang paling warok atau menjaga diri dari kesalahan. Adalah para sahabat radhiyallahu an dan tabi'in radhiyallahu an itu sibuk pada 5 perkara, yaitu membaca Al-Quran, meramaikan atau memakmurkan masjid, berzikir kepada Allah Ta'ala, beramar ma'ruf, dan bernahi mungkar. Yang demikian itu adalah karena mereka mendengar dari sabda Nabi SAW. Tiap-tiap perkataan anak Adam atau manusia adalah memberatkan atas dirinya, tidak menguntungkan kepadanya selain 3. Amar ma'ruf atau nahi mungkar, atau berzikir kepada Allah Ta'ala. Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ummu Habibah. Berfirman Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amana bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Artinya, tiada kebaikan pada banyaknya bisikan-bisikan mereka, tetapi yang mendatangkan kebaikan ialah orang-orang yang menyuruh berbuat baik atau menyuruh mendamaikan manusia. Surat An-Nisa ayat 114. Setengah ulama bermimpi berjumpa dengan beberapa ahli fikih dari penduduk Kufah. Lalu bertanya, apakah yang Tuhan jumpai tentang pekerjaan Tuhan mengeluarkan fatwa dan pendapat? Maka berubahlah warna muka orang yang dimimpikan itu dan berpaling daripadanya, seraya mengatakan,
Tidak adalah kami memperoleh sesuatu daripadanya, dan tidaklah kami memujikan akan akibatnya. Berkata Ibnu Husain, bahwasanya salah seorang dari mereka berfatwa mengenai suatu masalah. Masalah mana, jikalau dibawa kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, niscaya akan dikumpulkannya seluruh sahabat yang turut dalam perang Badar untuk membahasnya. Maka senantiasalah diam itu menjadi sifat ahli ilmu, kecuali ketika diperlukan. Pada hadis disebutkan, apabila kamu melihat orang bersifat pendiam dan zuhud, maka dekatilah kepadanya. Sesungguhnya orang itu akan mengajarkan ilmu hikmah. Dirawikan Ibnu Majah dari Ibnu Khalid. Ada yang mengatakan bahwa orang alim itu ada kalanya seorang alim umum, yaitu mufti, dan mereka ini adalah teman sultan, atau seorang alim khusus. Dan itulah orang alim dengan ilmu tauhid dan amal perbuatan hati. Dan mereka itu adalah teman-teman di pondok pesantren yang terpisah sendirian. Ada yang mengatakan bahwa seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah seperti sungai Tigris atau Dajlah, di mana tiap-tiap orang yang menyauk air daripadanya. Dan seperti Bishr bin Al-Harith adalah seperti sumur berair tawar yang tertutup. Tidak ada yang menuju kepadanya selain seorang demi seorang. Dan orang banyak itu mengatakan bahwa si Anu itu berilmu, si Anu itu ahli ilmu kalam, si Anu itu banyak bicara, dan si Anu itu banyak kerja. Berkata Abu Sulaiman, ma'rifah kepada diam adalah lebih dekat daripada ma'rifah kepada berkata-kata. Dan ada yang mengatakan bahwa apabila banyak ilmu, maka sedikitlah bicara. Dan apabila banyak bicara, maka sedikitlah ilmu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abi Darda radhiyallahu anhu, di mana keduanya telah dipersaudarakan. Catatan, hal ini diriwayatkan Al-Bukhari dari Abi Ja'far. Telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Surat itu antara lain berbunyi, "Wahai saudaraku, telah sampai kepadaku berita bahwa engkau duduk menjadi tabib mengobati orang-orang sakit. Maka perhatikanlah bahwa jikalau benarlah engkau tabib, maka berbicaralah. Karena pembicaraanmu itu adalah obat. Dan jikalau engkau berbuat-buat sebagai tabib, Allah, janganlah engkau membunuh orang muslim." Sesudah itu, maka Abi Darda terhenti-henti berbicara apabila ia ditanyakan. Adalah Anas radhiyallahu anhu, apabila ia ditanyakan, maka menjawab, "Tanyakanlah kepada penghulu kita Al-Hasan." Dan ilmu Abbas radhiyallahu anhu apabila ditanyakan, menjawab, "Tanyakanlah kepada Harithah bin Sa'id." Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Tanyakanlah kepada Sa'id bin Al-Musayyab." Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi SAW meriwayatkan 20 hadis di muka Al-Hasan. Lalu ditanyakan kepadanya mengenai penafsiran hadis-hadis itu. Maka sahabat itu menjawab, "Tidak ada padaku selain meriwayatkan saja." Lalu Al-Hasan menafsirkan hadis itu satu persatu. Maka heranlah segala yang hadir tentang kebagusan penafsiran dan hafalannya. Maka sahabat tadi mengambil segenggam batu kerikil dan melemparkan orang-orang itu sambil berkata, "Kamu menanyakan kepadaku tentang ilmu.
sedang yang ahli ini adalah dekat punggungmu. Dan di antara tanda-tanda ulama akhirat itu, ialah banyak perhatiannya kepada ilmu batin. Dengan muqarabah hati, dengan mengenal jalan akhirat, cara menempuhnya, mengharapkan benar-benar untuk mengungkapkan yang demikian itu dengan mujahadah dan muraqabah. Catatan, mujahadah yaitu berjihad menumpas hawa nafsu yang menghalangi jiwa dekat kepada Tuhan. Muraqabah, memperhatikan gerak-gerik hati, jangan sampai terpengaruh dengan dunia dan hawa nafsu. Musyahadah, yaitu menyaksikan dengan jiwa akan kebesaran Allah dan alam ghaib yang penuh dengan keajaiban kebesaran Allah Ta'ala. Penerjemah. Sesungguhnya, mujahadah membawa kepada musadah. Mujahadah membawa kepada musyahadah. Dan ilmu hati yang halus-halus, di mana dengan ilmu-ilmu itu terpancarlah segala sumber hikmah dari hati. Adapun kitab-kitab dan pengajaran, maka tidaklah mencukupi dengan itu saja. Tetapi hikmah yang di luar hinggaan dan yang tak terhitung itu sesungguhnya terbuka dengan mujahadah, muraqabah, langsung mengerjakan amalan dohir dan amalan batin, dan duduk beserta Allah Azza wa Jalla dalam khilwah atau persembunyian, serta menghadirkan hati atau jiwa dengan pikiran yang putih bersih, terputus dari yang lain, langsung kepada Allah Ta'ala. Itulah kunci ilham dan sumber kasyaf atau terbuka hijab. Berapa banyak pelajar yang sudah lama belajar, tetapi tidak sanggup dengan sepatah kata pun melewati daripadanya yang didengarnya. Dan berapa banyak pelajar yang memilih yang penting saja dalam pelajarannya, menyempurnakan amal dan muraqabah hati yang dibukakan oleh Allah kepadanya, ilmu hikmah yang halus-halus yang menghirakan akal orang-orang yang bermata hati. Dan karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan dengan apa yang diketahuinya, niscaya dipusakakan Allah kepadanya ilmu pengetahuan yang belum diketahuinya. Dirawikan Abu Naim dari Anas. Pada setengah kitab-kitab lama disebutkan, hai Bani Israel, janganlah kamu mengatakan, ilmu itu di langit. Siapa yang menurunkan ke bumi? Janganlah kamu mengatakan ilmu itu dalam perut bumi. Siapa yang mengeluarkannya ke atas bumi? Dan jangan kamu mengatakan di seberang lautan. Siapakah yang membawanya? Ilmu itu dijadikan dalam hatimu. Beradablah di hadapanku dengan adab rohaniawan atau rohaniyin. Berbudi pekertilah kepadaku dengan budi pekerti siddiqin. Niscaya aku lahirkan ilmu itu dalam hatimu, sehingga menutupkan kamu dengan kebaikan dan kelebihan ilmu. Berkata Sahal bin Abdullah Ad-Dustari radhiyallahu anhu, keluarlah kepada orang-orang berilmu atau ulama, orang-orang yang beribadah atau ubad, dan orang-orang zuhud atau zuhad dari dunia ini. Hati mereka terkunci dan tidak terbuka selain hati orang-orang siddiqin dan syuhada atau orang-orang syahid. Kemudian Sahal membaca firman Allah Ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Artinya, dan di sisi Allah kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang tahu selain Allah
Surat Al-An'am ayat 59. Jikalau tidaklah pengetahuan hati dari orang yang berhati dengan nur batin, yang menjadi hakim atas ilmu zahir, tentu tidaklah Nabi SAW bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu, walaupun orang lain telah berfatwa kepadamu. Telah berfatwa kepadamu. Telah berfatwa kepadamu. Nabi SAW bersabda akan wahyu yang diriwayatkan dari Tuhannya yang Maha Tinggi. Senantiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal ibadah sunnah, sehingga aku sayang kepadanya. Apabila aku telah sayang kepadanya, maka adalah aku pendengarannya, di mana ia mendengar dengan pendengaran itu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Berapa banyak pengertian-pengertian yang halus dan rahasia-rahasia Al-Quran yang tergores dalam hati orang-orang yang berzikir dan berfikir kepada Tuhan semata-mata, yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, dan tidak sampai kepadanya pandangan ahli-ahli tafsir yang utama. Apabila terbukalah yang demikian itu bagi murid yang bermuraqabah dan dikemukakannya kepada ulama-ulama tafsir, niscaya mereka itu akan menerimanya dengan baik. Dan mereka itu mengetahui bahwa yang demikian adalah di antara pemberitahuan hati yang suci dan rahmat Allah Ta'ala dengan cita-cita yang tinggi yang dicurahkan kepada murid tersebut. Dan begitu pula tentang ilmu mukasyafah dan segala rahasia ilmu muamalah serta bisikan-bisikan hati yang halus-halus. Maka tiap-tiap ilmu dari ilmu-ilmu ini adalah ibarat lautan yang tak terduga dalamnya. Masing-masing pelajar hanya berkecimpung sekedar yang dianugerahkan dan diberikan taufik kepadanya dari amalan baik. Tentang penyifatan ulama akhirat itu, berkata Ali radhiyallahu an pada suatu pembicaraan yang panjang, hati itu adalah wadah. Hati yang paling baik ialah hati yang paling menjaga kebajikan. Manusia itu 3. Alim, Rabbani, atau yang berilmu ketuhanan, yang belajar ke jalan kelepasan, dan yang bertualang rendah budi, mengikuti semua orang yang pandai berteriak, condong kemana dibawa angin, tidak memperoleh sinar ilmu, dan tidak bersandar pada tiang yang teguh. Ilmu adalah lebih baik dari harta. Ilmu itu menjaga engkau, dan engkau menjaga harta. Ilmu adalah bertambah dengan dibelanjakan, dan harta berkurang dengan dibelanjakan. Ilmu itu agama yang diperpegangi. Dengan ilmu diusahakan taat, dan hidup yang elok, sebutan sudah mati. Ilmu itu hakim, dan harta itu yang dihukum. Kegunaan harta itu hilang dengan hilangnya. Matilah penjaga-penjaga gudang harta, walaupun mereka itu masih hidup. Dan ulama itu terus hidup, kekal sepanjang zaman. Kemudian Ali radhiyallahu an menarik nafas panjang, seraya berkata, sesungguhnya di sini banyak ilmu, jikalau kiranya aku memperoleh orang-orang yang membawanya. Tetapi aku memperoleh pelajar yang tidak amanah. Ia menggunakan agama untuk menjadi alat mencari dunia. Dipandangnya lama-lama akan nikmat Allah kepada aulia-aulianya, dan dilahirkannya menjadi alasan kepada orang-orang banyak. Atau aku memperoleh orang yang patuh kepada ahli kebenaran, tetapi tertanamlah keraguan-raguan dalam hatinya dengan kedatangan syubhat yang pertama saja. Ia tidak bermata hati, tidak yang ini atau orang yang patuh tadi, dan tidak yang itu atau pelajar yang tidak amanah yang disebutkan tadi. Atau aku memperoleh orang yang terpesona dengan kesenangan, mudah terlibat dalam pelukan hawa nafsu. Atau aku memperoleh orang yang terperdaya
dengan mengumpulkan harta dan simpanan, mengikuti hawa nafsunya, sehingga mereka menyerupai hewan yang mencari rumput di padang luas. Wahai Tuhan, begitulah kiranya ilmu itu mati, apabila mati pendukung-pendukungnya. Kemudian bumi ini tidak akan sunyi dari orang-orang yang menegakkan kebenaran Allah. Ada kalanya yang zahir terbuka, dan ada kalanya yang takut terpaksa, supaya tidaklah batal segala hujah dan keterangan-keterangan Allah Ta'ala. Berapa orangkah dan di manakah mereka itu? Mereka adalah sedikit bilangannya, tinggi kedudukannya. Diri mereka itu tidak ada. Orang-orang yang seperti mereka itu berada di dalam hati. Allah Ta'ala menjaga hujah atau keterangannya dengan mereka, sehingga mereka menyimpan hujah itu di belakangnya dan menanamkannya dalam hati orang-orang yang serupa dengan mereka. Ilmu itu menyerbu orang-orang tadi dan keadaan yang sebenarnya. Maka mereka memperoleh secara langsung ruh keyakinan atau ruhul yakin. Lalu mereka memperoleh lunak apa yang diperoleh keras oleh orang-orang yang merusakkan, dan memperoleh jinak apa yang di padang liar oleh orang-orang yang lalai. Mereka menyertai dunia dengan badan, sedang ruhnya tergantung di tempat tertinggi. Mereka itu adalah aulia Allah Azza wa Jalla dan makhluknya, pemegang amanahnya, pekerja-pekerjanya di buminya, dan penyeru-penyeru kepada agamanya. Kemudian Ali radhiyallahu an menangis seraya berkata, "Alangkah rindu hatiku hendak melihat mereka." Apa yang disebutkan Ali radhiyallahu an yang terakhir itu ialah sifat ulama akhirat, yaitu ilmu yang kebanyakan diperoleh faedahnya dari amalan dan rajin dalam bermujahadah. Dan di antara tanda-tanda ulama akhirat itu ialah sangat bersungguh-sungguh menguatkan keyakinan, karena keyakinan itu adalah modal agama. Rasulullah SAW bersabda, keyakinan atau al-yakin itu adalah iman seluruhnya. Diriwayatkan Al-Baihaqi dan Al-Khatib dari Ibnu Mas'ud. Maka tidak boleh tidak mempelajari ilmu yakin atau ilmu keyakinan, yakni bagian yang permulaannya. Kemudian terbukalah bagi hati jalannya. Karena itulah Nabi SAW bersabda, pelajarilah keyakinan. Diriwayatkan Abu Naim dari Thawr bin Yazid. Maksudnya, duduklah bersama orang-orang yang berkeyakinan atau al-mukinin dan dengarkanlah dari mereka ilmu yakin. Biasakanlah mengikuti mereka supaya kuatlah keyakinanmu sebagai kuatnya keyakinan mereka. Sedikit dengan yakin adalah lebih baik daripada banyak amal. Nabi bersabda, tatkala dikatakan kepadanya tentang orang-orang yang baik yakinnya, banyak dosanya, dan orang-orang yang rajin beribadah, sedikit yakinnya, di mana beliau selalu bersabda, tidak adalah anak Adam melainkan mempunyai dosa. Tetapi orang yang tabiatnya berakal dan sifatnya yakin, maka dosanya tidak mendatangkan kemadaratan kepadanya. Karena tiap kali ia berdosa lalu bertobat, meminta ampun dan menyesal, maka tertutuplah, terhapuslah semua dosanya, dan tinggallah baginya keutamaan, di mana ia akan masuk ke surga dengan keutamaan itu. Karena itulah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dari yang paling sedikit diberikan kepada kamu ialah yakin dan teguh kesabaran. Barang siapa diberi kebahagiaan dari yang kedua itu, niscaya tidak pedulilah ia apa yang tertinggal. Dan sembahyang malam
dan puasa siang. Niscaya tidak pedulilah ia apa yang tertinggal dari sembahyang malam dan puasa siang. Dalam wasiat Luqman kepada putranya disebutkan, "Hai anakku, tidak sangguplah amal perbuatan itu dikerjakan selain dengan yakin. Tidaklah manusia itu bekerja, melainkan sekedar keyakinannya, dan tidaklah yang beramal itu memendekkan amalannya, kecuali telah kurang yakinnya." Yahya bin Ma'az berkata, "Sesungguhnya tauhid itu mempunyai nur atau cahaya, dan syirik itu mempunyai nar atau api. Dan nur tauhid itu lebih membakar segala kejahatan orang-orang yang bertauhid. Tapi api syirik yang membakar segala kebajikan orang-orang musyrik." Yahya bermaksud dengan yang demikian ialah yakin. Allah Ta'ala telah menunjukkan dalam Al-Quran kepada menyebutkan orang-orang yakin atau al-mukinin pada beberapa tempat yang menunjukkan bahwa yakin itu adalah ikatan bagi kebajikan dan kebahagiaan. Jikalau Anda bertanya, apakah artinya yakin itu? Apakah artinya kuat dan lemahnya yakin? Maka hendaklah mula-mula memahami yakin itu, kemudian berusaha mencari dan mempelajarinya. Sesuatu yang tidak dipahami bentuknya, niscaya tidak mungkin mencarinya. Ketahuilah bahwa yakin itu suatu perkataan yang berserikat, yang dipakai oleh dua golongan untuk dua pengertian yang berlainan. Adapun golongan pemerhati dan ulama ilmu kalam memakai kata-kata yakin itu dari ketidakraguan atau tidak syak. Karena condongnya hati kepada membenarkan sesuatu mempunyai 4 tingkat. Pertama, bahwa seimbanglah antara membenarkan dan mendustakan. Dan untuk itu dikatakan syak atau ragu. Seumpama, apabila Anda ditanyakan tentang seorang yang tertentu, apakah ia disiksakan oleh Allah Ta'ala atau tidak, sedang keadaan orang itu Anda tidak mengetahuinya, maka hati Anda tidak condong kepada menetapkan dengan ya atau tidak, tetapi bersamaanlah pada Anda kemungkinan dua hal tadi, maka ini dinamakan syak. Kedua, bahwa condonglah jiwa Anda kepada salah satu dari dua hal itu, serta merasa dengan kemungkinan sebaliknya. Tetapi kemungkinan tadi tidak mencegah untuk menguatkan yang pertama. Seumpama, apabila Anda ditanyakan tentang orang yang Anda kenal dengan soleh dan takwa, bahwa orang itu jikalau meninggal dunia dalam keadaan yang demikian, adakah ia disiksa? Maka jiwa Anda condong kepada pendapat bahwa orang itu tidak akan disiksa. Lebih banyak dari condongnya jiwa Anda kepada disiksa. Yang demikian itu adalah karena jelasnya tanda-tanda kesolehan. Dan pada itu, Anda boleh saja memandang ada sesuatu hal yang tersembunyi pada batin dan rahasia orang itu yang mengharuskan dia disiksa. Kebolehsajaan itu adalah menyamai dengan kecondongan hati, tetapi tidaklah menolak kuatnya kecondongan itu. Maka kan ini disebut don.